Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Ramadan dan pada kesempatan kali ini di sini saya ingin mempresentasikan sebuah tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Komunikasi Serat Optik. Oke, di sini saya menggunakan tools OptiSystem versi 7.0 ya, untuk membuat sebuah desain dari komunikasi serat optiknya. Dan pada langkah yang pertama di sini saya ingin membuat sebuah project baru, yaitu projectnya namanya saya buat tugas UTS. Oke, saya save ya. Dan apa saja komponen-komponen yang akan saya tambahkan sini? Yang pertama ada user defined by sequence generator, yang kedua NRZ pulse generator, yang ketiga ada CW laser, yang keempat match Z modulator, yang kelima optical fiber, yang keenam photo detector pin, yang ketujuh 3R regenerator, yang kedelapan bear analyzer, yang kesembilan optical scrum analyzer, yang ke-10 optical power meter, yang ke-11 yang terakhir adalah optical time domain visualizer. Oke, dan bagaimana cara mengimplementasikannya satu-satu? Mari kita bisa lihat dan kita saksikan bersama-sama ya. Karena di sini sudah ada komponen yang telah saya tambahkan ke dalam folder favorit, maka saya tidak perlu lagi mencarinya ke dalam folder default ya. Langsung saja, yang pertama saya masukkan user defined byte bit sequence generator. Oke. Yang kedua NRZ pulse generator. NRZ pulse generator. Yang ketiga ada CW laser. Oke. Yang keempat ada match Z modulator. Yang kelima optical fiber ya. Sudah 5 saya masukkan dan saya posisikan. Yang keenam photo detector pin ya, seperti ini saja posisinya. Yang ketujuh 3R regenerator. Iya, yang ke 8 bear analyzer. Iya, pas di situ saja posisinya saya posisikan. Yang ke 9 optical scrum analyzer ya, kita posisikan di atas optical fiber. Iya. Yang ke 10 optical power meter. Kita posisikan di sini saja. Dan yang ke-11 yang terakhir optical time domain visualizer. Ya, sudah saya posisikan ya, kita lihat ya. Langkah selanjutnya, sebelum saya menjalankan ya pada optical fiber, bisa kita klik 2 kali atau juga bisa kita klik kanan lalu klik komponen properties ya, sama saja sih fungsinya ya, cuma beda perintahnya saja ya. Di dalam main ya, dan di nama length ini kita value-nya kita rubah menjadi, kalau value default-nya itu kan 50 km ya. Kalau sesuai tugasnya itu yang pertama kita ganti menjadi 40 km dan 0 dB km. Kemudian oke saja. Lalu cara merunningnya kita bisa, yang pertama kita klik calculate ya pada file, atau kita bisa Ctrl F5 shortcutnya ya. Kemudian kita klik run ya, tunggu sampai loadingnya selesai. Jika sudah, maka di close saja. Lalu cara yang kedua adalah kita bisa langsung mengklik calculate dari sini ya, run juga. Lalu kita kalau misalkan sudah selesai loadingnya, langsung kita close saja. Dan hasilnya kita bisa lihat yang pertama di optical scrum analyzer ya.
Nah, optical scrum analyzer kita bisa lihat ya, satu-satu saya akan buka. Di powernya hasilnya sekian, power X nya sekian ya, power Y nya juga sekian ya, seperti itu ya. Kemudian optical power meternya kita juga bisa lihat ya, dari total power segini hasilnya, dari noise power juga segitu ya, parameterized signal power juga sekian, sampled signal power, dan kembali lagi ke total powernya. Oke, optical time domain visualizer ya. Untuk optical domain visualizernya kita bisa lihat di sini, dari powernya seperti ini hasilnya, power X nya dan power Y nya seperti ini. Dan yang terakhir di sini saya akan membuka bear dari bear analyzernya ya, bear analyzer dari 40 km ya. Q faktornya hasilnya seperti ini ya. Jika kita ingin menggunakan SAW-A diagram juga bisa, maka hasilnya seperti ini ya, tapi saya tidak ingin menggunakan ini dahulu. Untuk min bear-nya seperti ini hasilnya, threshold-nya seperti ini, height-nya seperti ini, dan bear pattern-nya seperti ini ya. Kemudian kita juga bisa sebenarnya ya, kalau kita menggunakan SAW-A diagram ya, maka hasilnya seperti ini. Oke, ya. Kemudian saya akan menggantinya lagi di optical fiber ya. Lengthnya saya ganti menjadi 50 km. 50 km, kemudian saya akan running lagi. Tunggu sampai loadingnya selesai, kemudian saya close, saya jalankan lagi, saya klik optical scrum analyzer-nya, hasilnya berapa. Ya, kita bisa lihat di sini ada powernya ya. Di power kita bisa lihat seperti ini hasilnya untuk power X, dan power Y nya juga seperti ini hasilnya ya. Dan yang kedua optical power meternya kita bisa lihat ya, sekian hasilnya ya, 570.172 strip 6 ya, dan bawahnya juga sekian. Total powernya seperti itu ya. Untuk noise powernya seperti ini hasilnya, dan parameter signal powernya seperti ini, sample signal powernya seperti ini, untuk signal powernya seperti ini, dan kembali lagi ke total powernya ya. Kemudian yang ketiga optical time domain visualizer ya. Nah, untuk powernya dari optical time domain visualizer seperti ini untuk power X, dan power Y nya juga seperti ini ya. Dan yang terakhir bear analyzer-nya kita bisa lihat juga ya, dari Q factor seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya, kita juga bisa menggunakan SAW-A diagram ya jika perlu ya. Untuk min bear-nya seperti ini, threshold-nya seperti ini, height-nya seperti ini, bear pattern-nya seperti ini ya. Oke, jika kita menggunakan SAW-A diagram seperti ini tampilannya. Untuk Q factor, min bear, threshold, height, bear pattern, kembali lagi ke Q factor ya. Oke, saya off saja, dan saya akan ganti lagi menjadi optical fibernya itu lengthnya 60 km. Oke, 60 km, kemudian saya akan running lagi. Oke, sudah selesai loadingnya, kemudian saya close. Saya akan lihat optical scrum analyzer-nya. Dari powernya seperti ini hasilnya, power X nya seperti ini, dan power Y nya seperti ini ya hasilnya. Untuk optical power meternya seperti ini hasilnya ya, dari total power seperti ini, noise power seperti ini, parameterized signal power seperti ini, sample signal power seperti ini, signal power seperti ini, dan yang terakhir kembali lagi ke total power. Oke, yang ketiga dari optical time domain visualizer kita bisa lihat dari powernya, hasil dari powernya seperti ini, power X, dan power Y nya seperti ini ya, kembali ke power. Lalu yang terakhir ke bear analyzer lagi ya. Bear analyzer dari 60 km ya. Dari Q faktornya kita bisa lihat hasilnya seperti ini. Kita juga bisa sebenarnya menggunakan SAW diagram. Oke, terus ke min bear-nya, result, height, bear pattern ya, kembali ke Q factor ya.
Dari show A diagramnya, untuk key factor min bar seperti key factor seperti ini, min barnya seperti ini, result seperti ini, height-nya seperti ini, kembali ke bar pattern-nya seperti ini ya, dan Q factor ya. Oke, sekarang saya akan setting optical fibernya dari length-nya itu menjadi 70 km ya, dan saya oke, dan saya running ya, tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Saya akan melihat optical screw analyzer-nya. Dari optical screw analyzer untuk 70 km ya, untuk power-nya seperti ini, power X-nya seperti ini, power Y-nya seperti ini ya. Untuk optical power meter-nya juga dari total power seperti ini, noise power, parameterized power, kita bisa lihat sampled signal power, dan signal power kembali lagi ke total power ya. Salah, total power. Optical time domain visualizer-nya yang ketiga ya. Untuk powernya hasilnya seperti ini, power X-nya seperti ini, power Y-nya seperti ini, dan kembali ke powernya ya, seperti ini. Untuk bar analyzer-nya kita bisa lihat ya, dari Q factor ya. Coba saya akan mengaktifkan dulu CWE diagramnya supaya lebih detail ya, seperti ini ya. Untuk min bar-nya seperti ini, result. Untuk height-nya, untuk bar pattern-nya seperti ini ya. Jika saya menggunakan show diagram, untuk key factor, min bar, result, height, bar pattern, kembali ke Q factor ya. Oke, close, dan saya close lagi. Kemudian yang terakhir saya akan mengubah nilai length-nya, nilai value-nya menjadi 80 km ya. Kemudian saya akan running lagi. Tunggu sampai running selesai, loadingnya selesai ya. Kemudian saya close. Untuk optical screw analyzer dari 80 km yaitu dari powernya seperti ini hasilnya, dari power X dan power Y nya juga seperti ini ya. Kembali ke power. Kemudian dari optical power meter ya, kita bisa lihat dari total powernya seperti ini untuk 80 km ya, dan noise powernya seperti ini, dan parameterized signal power juga seperti ini hasilnya. Terus sample signal power kembali ke total power ya. Dan yang ketiga optical time domain visualizer ya. Untuk powernya seperti ini hasilnya, untuk power X dan power Y nya juga seperti ini ya hasilnya. Dan yang keempat, yang terakhir ada bar analyzer ya. Dari bar analyzer untuk 80 km kita bisa lihat dari Q faktornya seperti ini ya hasilnya. Kalau saya aktifkan show diagram maka hasilnya seperti ini. Untuk min bar seperti ini hasilnya, result, height, bar pattern ya, boleh ke Q factor. Saya akan aktifkan show diagramnya satu persatu ya. Min bar seperti ini hasilnya, result, weight, bar pattern, boleh ke Q factor. Oke, saya akan close ya, dan seperti inilah hasilnya ya dari tugas ujian tengah semester saya yang telah saya kerjakan. Dan ini adalah nama komponen-komponen ya, yang juga telah saya masukkan satu persatu, dan cara implementasikannya juga sudah saya jelaskan ya. Ya, sekian presentasi dari tugas ujian tengah semester saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan pada penulisan dan pengucapan, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.